Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama, diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Rabbi shrahli sadri wa yassirli yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Amin. anak-anak sekalian, kelas 8, kelas 8, hadir semua ya. Nggih, Pak, hadir. Bangkunya terlihat penuh semua, jadi sudah bisa dipastikan bahwa semuanya hadir. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Nggih, alhamdulillah sehat, Pak. Kelihatan dari wajahnya berseri-seri. Alhamdulillah. Mungkin sebelum berangkat juga pada mandi, jadi terlihat segar. Nggih, Baik, amin. anak-anak sekalian, masih ingat ya materi yang Bapak sampaikan kemarin adalah tentang para nabi. Yang kemarin adalah kita bercerita tentang Nabi Daud. Masih ingat ya Nabi Daud? Nggih, tasik, Pak. Nabi Daud adalah salah satu dari Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin. Setelah Nabi Daud adalah Bapak akan menjelaskan tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita sebagai umat Islam, orang Islam, harus meyakini tentang adanya Nabi dan Rasul. Itu semua menjadi fondasi atau dasar kita dalam beragama. Tentu juga sebagai orang Islam, ya, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita adalah hidup di zaman rajanya para nabi, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita akan menjelaskan tentang Nabi Sulaiman. Ada yang pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman niku nabi yang terkenal adil dan apa nggih? Lah, supe. Kula ingetin namung niku. Oke, Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang adil. Nah, Nabi Sulaiman itu bukan hanya nabi, tetapi Nabi Sulaiman itu adalah raja. Ya, ingat-ingat, Nabi Sulaiman adalah raja. Cerita yang masyhur sekali, Nabi Sulaiman itu adalah mempunyai mukjizat, bisa berinteraksi, bisa berbicara dengan hewan, ya, bisa berbicara dengan hewan. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan burung hudhud. Ada yang tahu nggak burung hudhud itu? Apa itu, Pak? Kula ngertos, Pak. Burung put-put sing biasane nang alas ta mrene put. Nah, burung put
Ini burung hudhud, bukan burung hudhud. Ya, betul. Nggih ngapunten Pak, salah tanggap Pak. Ya. Ini bukan burung cucak rowo ya, ini burung hudhud ya. Oh. Burung hudhud. Nah, pada suatu hari Nabi Sulaiman ini memberi makan hewan. Nah, ada satu hewan yang nggak ada pada saat itu adalah burung hudhud. Setelah burung hudhud ini tidak ada, Nabi Sulaiman bertanya, di mana burung hudhud? Pokoknya kalau pergi kok nggak izin dulu. Pokoknya nanti kalau pulang tidak membawa kabar yang bagus atau alasan-alasan yang masuk akal, maka akan saya pukul. Akhirnya burung hudhud ini pulang dengan membawa cerita bahwa ada suatu negeri yang dipimpin oleh perempuan yang di sana itu tidak menyembah Allah, bahkan menyembah selain Allah. Tapi mendengar cerita yang seperti itu, akhirnya burung hudhud ini tidak jadi dihukum. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu selain Nabi, beliau juga raja, mempunyai sifat yang bijaksana. Ya, satu. Kemudian Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang adil, sehingga semua hewan ini diberi makan oleh Nabi Sulaiman. Ya, tidak terkecuali ada gajah, ada harimau, ada singa, ada semut, semua dikasih makan. Maka Nabi Sulaiman adalah nabi yang mempunyai sifat yang adil. Selanjutnya, Nabi Sulaiman ini juga punya sifat mempunyai kepribadian yang bersyukur. Meskipun beliau ini dijadikan menjadi raja, terus bisa berinteraksi dengan semua hewan, beliau ini tetap adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari bahwa keistimewaan itu adalah diberikan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman. Dengan demikian Nabi Sulaiman itu mempunyai sifat atau bersyukur kepada Allah. Tidak hanya adil, tidak hanya bijaksana, tidak hanya bersyukur, tetapi Nabi Sulaiman juga mempunyai sifat yang tawadu. Ya. Tawadu, meskipun beliau adalah raja, tapi tidak membedakan mana yang kuat, mana yang cantik, mana yang lemah. Itu semuanya disamakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa semuanya itu di hadapan Allah mempunyai kedudukan yang sama. Dengan demikian, Nabi Sulaiman itu nabi yang mempunyai sifat tawadu. Apa tawadu artinya? Rendah hati. Jadi sifat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ada 4 tadi. Yang pertama adalah syukur, bijaksana, kemudian adil, dan tawadu. Paham ya? Coba Riyadin untuk mengulangi sifat apa tadi yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman?
keteladanan apa yang dimiliki Nabi Sulaiman? Yang pertama adalah Adil, adil, bijaksana. bijaksana, 3 syukur. syukur, 4 makmur. yang keempat adalah Adalah tawadu, tawadu. tahu rendah, Rendah hati. rendah hati. Paham ya? Nggih, Ya, Pak. Pak. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, ini kira-kira dari keempat sifat Nabi Sulaiman tadi, kira-kira apa yang bisa sampean lakukan di kehidupan sehari-hari dari keempat tadi? Meniru dan mencontoh perilaku apa Meniru dan mencontoh perilakunya sifat dari Nabi Sulaiman. ya. Dari empat itu kira-kira yang bisa dipraktekkan apa dari empat itu? Minimal 1 Bersyukur, Pak. Kalau sampean tuh syukurnya apa? Kan kalau Nabi Sulaiman tadi menjadi raja, ya, menjadi nabi. Kalau sampean syukurnya syukur Iso atas nikmat yang ngelupung-ngelupung diberikan oleh lubang-lubang. Allah. Nek dhewe wong terus ngaju iki kan. Rezeki, lancar, Udah dan bayi iso. seterusnya. baik. Kalau lihatin dari keempat perilaku atau sifat atau keteladanan Nabi Sulaiman itu, apa yang bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari? Ya, satu saja. Syukur, Pak. Syukur. Nggih. Syukur atas apa? Atas segala sesuatu yang apa jenenge? Suatu saya bersyukur. Contohnya ngeten, Pak. Kula bersyukur kalau ngeten niki kula saged diparingi napa umur panjang, saged bernapas, lan saged syukur, saged intinya ngoten niku lah, Pak. Baik sekali. Ya, paling enggak Allah menciptakan kita ini jadi lelaki yang ganteng. Ini kan termasuk harus kita syukuri. Nggih. Sehat, ada rambut, ya, punya rambut loh. Kan ada orang-orang yang botak gitu, pengen punya rambut tapi gak tumbuh rambut. Itu sesuatu hal yang wajib kita syukuri. Nggih, Pak. Baik, dari yang sudah Pak Guru jelaskan itu, ada yang mau ditanyakan? Muslihan? Ya, Pak. Ada, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak, termasuk dalam sifat adil. Nah, adil itu gimana, Pak, yang dimaksud adil? Yang dimaksud adil dalam konteks tadi Nabi Sulaiman itu, Ya. Nabi Sulaiman itu nabi yang tadi sebagai raja, beliau ini tidak memandang yang kuat, yang lemah, yang ganteng, yang tidak ganteng, yang cantik dan tidak cantik, bahkan hewan sekalipun, beliau itu adil dalam pimpinannya, dalam pemimpinannya. Maka tidak membedakan ya, Pak. Tidak membedakan. Semua sama, ya, adalah rakyatnya Nabi Sulaiman. Nah, maka suatu saat kalau adik-adik ini nanti kok ada yang jadi pemimpin, bisa jadi presiden,
misalnya jadi lurah atau kades, maka harus adil, mencontoh Nabi Sulaiman alaihi salam. salam. Dan adik-adik sekalian ini nantinya akan jadi pemimpin, paling tidak memimpin keluarganya, ya, memimpin anak dan istrinya, itu harus adil. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Kula tanglet saking ceritane wau, Pak. Monggo. Jenengan mau kan cerita soal napa burung-burung hewan-hewan niku lho, Pak. Sing burung hudhud niku lho. Kan kadose burung hudhud saged diajak berbicara. Sing kula tangletne sing saged dijak komunikasi kalih Nabi Sulaiman niku sedanten hewan apa namung beberapa apa hanya terkhususkan ngoten. Baik, pertanyaannya bagus. Apakah Nabi Sulaiman hanya bisa berbicara atau memahami bahasa hewan? Itu apakah burung saja atau semua hewan? Ya. Jadi sesuai dengan Quran surat An-Naml, ya, di situ dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Nabi Dawud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Nah, dari penjelasan ini, ya, bahwa Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud ini diberi kelebihan yang banyak. Faddolana ala katsirin, ya, banyak sekali dibandingkan hamba-hambanya yang mukmin. Jadi banyak sekali ilmu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa Nabi Sulaiman itu bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan semua hewan. Bahkan di dalam Al-Quran itu dijelaskan juga bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan jin, Dari sini bisa dipahami? Nggih, Pak. Jadi bahasa hewan itu ya, pokoknya bahasa hewan. Kalau pertanyaannya terus ngomongnya kayak gimana, itu yang ngomongnya ya kayak gitu, hut gitu. Sudah ya, paham ya ini ya? Nggih, Pak. Ya. Selanjutnya, adik-adik sekalian, Pak Guru mau bertanya beberapa hal. Yang pertama, dari yang sudah Pak Guru jelaskan ini, siapakah, ya, coba jelaskan dengan singkat siapakah Nabi Sulaiman dan apa kelebihan yang beliau miliki. Ya, silakan. Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu putra Nabi Dawud alaihissalam, Pak. Baik sekali. Kelebihannya adalah itu nanti diberikan ujian oleh Allah, yaitu berupa bisa berbicara dengan hewan. Baik sekali. Terus untuk Kang Riyadin, nggih. Bagaimana
Nabi Sulaiman menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Sulaiman menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Supe, Pak. Oke. Ya, jadi Nabi Sulaiman itu menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah itu artinya menggunakan pemberian Allah digunakan sebagaimana mestinya. Paham ya? Jadi Nabi Sulaiman kan diberi oleh Allah pangkat kerajaan. Dengan kerajaan itu, dengan kepemimpinannya, Nabi Sulaiman itu berbuat adil, ya, tidak semena-mena, tawadu dan seterusnya. Lagi pertanyaannya, mengapa sifat tawadu itu sangat penting bagi seorang pemimpin? Mengapa sifat tawadu atau rendah hati sangat penting bagi seorang pemimpin? Kalau Pak, karena lah gerusa-gerusu gelem diserampang wong. Kalau gerusa-gerusu Gerusa-gerusu sembrono gelem diserampang wong. Untuk ya, bagus sekali jawabannya. Ada jawaban lain? Muslihan? Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi pertanyaannya apa, Pak? Jadi seorang pemimpin itu penting sekali mempunyai sifat rendah hati. Jadi pemimpin itu enggak boleh sombong. Ya. Mengapa sifat itu penting dimiliki oleh seorang pemimpin? Ya, Pak. Karena seorang pemimpin itu pasti punya bawahan atau rakyat yang dipimpin. Makanya itu harus mempunyai sifat itu biar ditiru. Untuk ya, bagus sekali. Nah, jadi seorang pemimpin itu adalah uswatun hasanah. Jadi bisa ditiru, bisa yang baik-baik ditiru ya. Nah, tetapi begini, sifat rendah hati itu penting sekali untuk pemimpin itu agar yang dipimpinnya itu mengikuti kepemimpinannya itu bukan karena takut, tetapi karena kalau orang rendah hati biasanya cenderung disegani, dihormati, berwibawa. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Ya, Pak. Coba berikan 2 contoh sikap nyata yang akan kamu lakukan ya, di rumah atau di sekolah dari keempat sifatnya Nabi Sulaiman di atas. Ini karena peserta didiknya ada 2, silahkan ambil 2-2 ya. Jadi sifatnya Nabi Sulaiman tadi kan punya sifat yang bersyukur, tawadu, terus bijaksana, kemudian satunya lagi adil. Nah, coba buatkan contoh ya yang bisa kamu lakukan, yang akan kamu lakukan di sekolah maupun di rumah dari keempat sifatnya Nabi Sulaiman tadi. Silakan jawab dulu. Pak Salih dulu.
Pripun Pak pertanyaane? Baik, pertanyaannya diulang lagi. Kan Nabi Sulaiman itu mempunyai Nggih. empat sifat tadi, bijaksana, syukur, adil. Nah, dari keempat itu, coba satu saja yang bisa kamu lakukan di sekolah maupun di rumah. Pilih salah satu saja. Lah kula milih kan di dua contoh sifat tawaduk nggih Pak. Ya, Yang pertama itu sifat adil, contohnya niki contoh teng lingkungan sekolah sebagai ya, siswa atau siswi atau santri. Nah, contoh sifat adil niku kados dalam kerja kelompok setiap anggota diberi tugas sesuai kemampuan tanpa pilih kasih. Nah, pilih kasih ini tanpa pilih kasih. Niku suatu sifat adile. Nah, yang kedua memperlakukan semua teman dengan sama. Misalnya seorang ketua kelas tidak hanya membantu teman dekatnya, tetapi membantu semua teman yang membutuhkan bantuan. bagus. Jawaban yang sangat mantap sekali. Oke. Terus contoh yang kedua dari sifat tawaduk atau rendah hati. Nah, tidak menyombongkan prestasi yang dimiliki. Niki contoh-contoh sebagai siswa. Misalnya, ketika mendapat nilai tertinggi di kelas, seorang siswa tetap rendah hati dan tidak merendahkan teman-temannya. Nah, niki rendah hati ini tidak merendahkan teman-temannya. Yang kedua, mau menerima saran dan kritik dari orang lain. Nah, contohnya kan biasanya kan kelas-kelas ngoten kan enten saran, harusnya ini. Nah, itu enggak oleh langsung nolak, kudu dicermati dhisik iki sarane kepiye. Nah, dipahami dhisik, kirane apik ya dipakai, cara enggak apik ya dibuang ngono lah. Misale ketua kelas bersedia mendengarkan masukan dari anggota kelas meskipun ia memiliki jabatan sebagai pemimpin. Nah, ngoten mawon, Pak. Bagus. Jawabannya mantap. Nggih, matur suwun. Muslihan, Iya Pak. Yang jadi bisa saya perilaku Nabi Sulaiman dari keempat tadi, salah satunya adalah sifat bersyukur. Nah, di Quran sudah dijelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah. Nah, dan barang siapa yang kufur maka nikmatnya akan ditakut oleh Allah. Nah, boten itu nggih ngoten Pak, tak ngertos kula. Makanya kita harus bersyukur dalam keadaan apapun yang diberikan nikmat oleh Allah. Bukan mau Pak. Ya, jawaban yang bagus sekali. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian, pada materi hari ini kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama mencontoh sifat-sifat dan perilaku Nabi Sulaiman, ya. Tadi diantaranya syukur, bijaksana, adil, dan tawadhu. Itu semua yang akan menjadi bekal kita di kemudian hari, bahwa suatu hari kita juga akan menjadi pemimpin, kita akan berinteraksi dengan sesama teman, maka dibutuhkan rendah hati, kemudian bersyukur tadi sudah disampaikan, agar nikmat kita menjadi tambah. Baik anak-anak sekalian, besok ya,
sekalian, Pak Guru memberikan PR untuk menceritakan Nabi Sulaiman dengan burung hudhud di buku materi yang ada sampai punya itu di halaman 51 ya, tentang cerita atau kisah Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Baik, pertemuan kita pada hari ini cukup begitu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa bertemu kembali di sesi berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal hingga akhir kata-kata yang salah dari Pak Guru mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.